Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat. Alhamdulillah. Ayo belajar bersama Ibu Trihasuti Suryaningrum, Ibu dari SMP Negeri 57 Jakarta. Pertemuan kali ini adalah tentang persamaan garis. Kompetensi dasar yang kalian harus kuasai yaitu KD 34, menggunakan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan belajar pada materi ini, yang pertama, kalian dapat memahami pengertian garis. Kedua, kalian dapat menentukan persamaan garis jika melalui titik pangkal koordinat Kartesius, yaitu 0, 0. Yang ketiga, kalian dapat menentukan persamaan garis jika garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y. Mari kita simak bersama-sama. Persamaan garis pada materi ini, sebelum Ibu sampaikan, sangat bermanfaat sekali pada kehidupan sehari-hari ataupun pada bidang mapel yang lainnya. Contohnya yang pertama adalah tentang seberapa banyak kemiskinan di DKI Jakarta dari 2017 hingga 2016 dapat disajikan dalam bentuk diagram garis. Kemudian jumlah pengunjung tempat daerah tertentu, misalnya tempat wisata seperti ini. Kemudian banyaknya kendaraan yang lewat dari pukul tengah malam hingga pukul 7:12. Kemudian garis yang menghubungkan antara jumlah banyaknya pensil dengan harga pensil. Mari kita simak bersama-sama. Di sini ada papan berpeta, kemudian kita temui ada dua sumbu. Ya, di sini yang horizontal adalah sumbu X, di mana di bagian sebelah kanan itu bernilai positif, di sebelah kiri bernilai negatif. Sedangkan sumbu Y di bagian atas bernilai positif dan sumbu X bernilai negatif. Kita tampilkan di sini, ya. Ada beberapa titik, sini titik P, Q, R, S, T, dan U. Masing-masing titik di sini memiliki titik koordinat Kartesius. Jika keenam titik ini kita hubungkan, maka dia akan membentuk sebuah garis. Maka definisinya, garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang letaknya saling sejajar. Perhatikan di sini semuanya. Titik P dengan titik Q saling sejajar. Begitu pula dengan titik R, titik S, titik T, dan titik U. Jika kita hubungkan titik-titik yang saling sejajar, maka akan membentuk sebuah garis. Selanjutnya, KD yang pertama, bagaimana cara kita menggambar, KD yang kedua, bagaimana cara menggambar garis jika persamaannya diketahui. Contoh, jika persamaannya Y ditambah 2X sama dengan 6. Bagaimana cara menggambar garisnya? Ya, perhatikan. Garis Y ditambah 2X sama dengan 6, jika berpotongan dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0.
Sehingga, perhatikan di sini, garis Y ditambah 2X sama dengan 6. Jika berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Maka 0 ditambah 2X sama dengan 6. 0 ditambah 2X, hasilnya 2X. Ini ditulis ulang kembali, maka hasil dari X adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Selanjutnya, jika garis Y ditambah 2X sama dengan 6, jika berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Perhatikan di sini, jika garis Y ditambah 2X sama dengan 6 dan berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, X-nya kita ganti 0. Jika X-nya 0, maka 2X-nya adalah 0. Karena 2 kali 0, 0. Selanjutnya, Y ditambah 0 sama dengan Y. Jadi, Y sama dengan 6. Lalu, hasil dari yang sudah kita hitung bersama, kita pindahkan ke dalam tabel. Lihat, jika di sini X sama dengan 0, Y-nya 6. Nah, X-nya 0, Y-nya 6. Maka titiknya adalah 0, 6. 0, 6. Yang kedua, kalau Y-nya 0, maka nilai X-nya sama dengan 3. Ya, perhatikan, jika Y nilainya 0, maka X-nya nilainya 3. Jadi titik koordinatnya adalah 3, 0. Bagaimana cara menggambar garisnya? Perhatikan. Ya, ini. Sekarang kita lihat titik 06 dan titik 30 ada di mana? Ya, titik 06 ada di sini. Kita beri nama titiknya adalah P. Kemudian titik R-nya. Nah, titik R-nya 30, kemudian kita tarik garisnya. Ya. Inilah cara menggambar sebuah garis jika persamaannya diketahui. Selanjutnya, ya, bagaimana kalau kita mau menggambar garis melalui titik pangkal koordinat Kartesius? Oke, di sini ya. Ya, kita di sini menemukan ada 2 buah titik pangkal koordinat Kartesius, kemudian sebuah titik yaitu 5, 8. Kemudian perhatikan, kita tarik sebuah garis karena 2 garis ini saling sejajar. Lalu ya. Nah, bagaimana persamaannya? Kok bisa Y sama dengan 8/5X? Perhatikan mengapa persamaan garisnya Y sama dengan 8/5X. Ya, di sini. Nah, ini perubahan nilai dari Y, yaitu lihat ini bernilai 8 satuan kotak. Kemudian ya, perubahan nilai sumbu X di sini kita hitung ada 5 satuan kotak. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 8/5. Di sini adalah gradien 8/5 itu adalah delta Y atau perubahan Y dibagi perubahan X. Masalah gradien ini sudah dibicarakan materi yang lalu ya. Semoga kalian masih ingat. Jadi Y sama dengan 8/5X. Yang kedua, ya perhatikan ada 2 buah titik juga. Nah, ini
Di sini ada titik pangkal koordinat kartesius juga 00, kemudian ada titik min 39, kita hubungkan menjadi sebuah garis. Bagaimana persamaannya? Ini dia. Mengapa persamaannya seperti ini? Kenapa ini negatif 3? Oke, kita lihat di sini. Nah, perubahan Y-nya itu 9. Sedangkan perubahan X-nya 3. Jadi Y, perubahan Y di sini 9 dibagi 3. Maka menjadi hasilnya 3. Masih ingatkah kalian mengapa di sini nilainya negatif dan sedangkan yang di sini bernilai positif? Bagus. Kalian ingat ternyata bahwa garis yang berwarna merah ini arahnya ke kanan. Jadi kalau garis arahnya ke kanan bernilai positif. Kemudian garis di sini arahnya ke kiri. Berarti bernilai negatif. Nih. Oke. Selanjutnya bagaimana cara menentukan persamaan garis jika garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y? Kita perhatikan semuanya. Ya. Di sini kita menemukan ada titik yaitu di sumbu Y yaitu 08. Kemudian ada titik lagi di sumbu X. Di sumbu X yaitu min 40. Kita tarik di sini. Ya, oke, ditarik. Nah, bagaimana persamaannya? Kita simak di sini. Ya, kenapa Y sama dengan 2X ditambah 8? Perhatikan. Perubahan Y-nya ada 8, kemudian perubahan X-nya adalah 4, sini. Maka masih ingat tadi 8 dibagi 4 menjadi 2. Jadi Y sama dengan 2X. Kenapa ini ditambah 8? Perhatikan. Karena pada sumbu Y 8 itu bernilai positif, jadi positif 8. Selanjutnya, ada titik pada sumbu Y 0 min 6, kemudian min 3 0. Kita tarik garisnya. Bagaimana persamaan garisnya? Iya, Y sama dengan negatif 2X dikurang 6. Kenapa? Kenapa seperti itu? Sama seperti tadi. Nah, perubahan Y-nya adalah 6, perubahan X-nya 3. Maka 6 dibagi 3, 2. Jadi Y sama dengan negatif 2X. Kenapa dikurang 6? Lihat pada sumbu Y adalah titiknya, angkanya ini adalah min 6. Jadi di sini min 6 alias negatif 6. Masih ingat seperti tadi kenapa ini negatif? Lihat arah garisnya arah ke kiri. Jadi nilainya negatif. Sedangkan yang di sini garisnya adalah arahnya ke kanan. Jadi dia bernilai positif. Oke, selanjutnya adalah latihan. Latihannya, selanjutnya adalah latihan. Silakan kalian coba latihan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih.